Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya ada program Kingdom Lifestyle. Setiap hari saya bagi-bagikan dalam program By You. By You itu artinya olehmu. Jadi begini, olehmu saya diberkati, olehmu saya disembuhkan, olehmu saya diberi kemenangan. Jadi Kingdom Lifestyle itu adalah, seringkali kita singkat KLS, Kingdom Lifestyles. Itu adalah gaya hidup kerajaan sorga. Jadi sama seperti Yesus pada waktu dia berjalan di dunia ini, dia memakai cara hidup kerajaan sorga. Ini dia. Ikuti streaming kita setiap jam 9 pagi. Jadi setiap hari kalau saudara mengikuti streaming ini, saudara akan bisa melakukan firman Tuhan. Jadi untuk hari ini, mari saya beritahu buat saudara, apa yang harus saudara lakukan menurut firman Tuhan hari ini. Oke? Shalom saudara, dan hari ini saya senang sekali kembali lagi bersama dengan saudara dalam program Kingdom Lifestyles by You, yang artinya adalah olehmu. Kingdom Lifestyles by You, olehmu. Olehmu aku diberkati, olehmu aku diangkat, olehmu aku mendapatkan segala sesuatu yang baik. Dan memang karena oleh Dia, dari Dia, dan untuk Dia. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk kembali lagi mengingat sebuah penghambat terbesar dalam kehidupan kita. Dan saya pelajari bahwa ini menimbulkan banyak dosa. Apa yang kita bicarakan hari ini, saya berharap ini akan sedikit mengingatkan saudara dan kemudian mengembalikan saudara pada tracknya, pada jalur yang seharusnya ada pada saudara. Dalam bacaan kita hari ini, kitab Yesaya pasal yang ke-40 dan 40 sampai ke 42, dan juga 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga adalah bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita hidup dalam pernikahan, bagaimana kita harus menjaga lidah kita, perkataan kita. Dan saya mengatakan kepada saudara, seringkali mau perkataan kita itu create dunia kita. Your word create your world. Jadi perkataan kita menciptakan sesuatu. Jadi hati-hati dengan perkataan saudara. Ini korelasinya dengan Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-40. Saya ajak saudara sedikit kembali mengingat, mengulas, dan kemudian mari kita membacanya sebentar dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41, pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Saya membacakan buat saudara, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sementara saya baca ayat ini, saat ini sementara saya baca ini, tiba-tiba saya merasa Tuhan berbicara kepada saya. Ada beberapa di antara saudara yang sedang melihat program ini. Ketika ayat ini dibacakan, saudara teringat bahwa beberapa waktu yang lalu ada hamba-hamba Tuhan yang berbicara berbicara kepada saudara tentang ayat ini. Kemudian ada beberapa di antara saudara yang teringat kembali tentang ayat ini ketika ini dibacakan, dan seakan-akan seperti saudara menemukan sesuatu. Oh iya, teringat lagi. Nah, saya memberitahu saudara yang teringat ini, saudara yang teringat akan ayat-ayat ini, Tuhan sedang mengingatkan kembali saudara. Hari ini saudara sedang takut, hari ini saudara sedang bimbang, hari ini saudara nggak tahu apa yang harus saudara kerjakan ke depan. Tuhan kembali lagi mengingatkan saudara tentang ayat ini, dan Tuhan berkata, janganlah takut, jangan bimbang. Aku adalah Tuhan yang menyertai engkau. Ini dia. Dan aku pegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan kembali lagi mengingatkan saudara. Dan memang saya pelajari bahwa rupanya ketakutan ini menimbulkan banyak dosa, saudara. Jadi hari ini kembali lagi diingatkan kepada kita, jangan takut. Sebab ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak menaruh roh ketakutan di dalam diri Adam dan Hawa. Adam dan Hawa takut ketika apa? Ketika dosa masuk dalam kehidupan mereka. Hari ini hati-hati, saudara pelajari ketakutan saudara hari ini karena apa? Kalau ada karena kesalahan, dosa, dan pelanggaran saudara, cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat kembali kepada Tuhan dan perbaiki hidup saudara. Maka ketakutan akan lenyap dalam hidup saudara. Sebab ketakutan itu masuk dalam hidup saudara itu karena dosa. Sama seperti Adam dan Hawa. Tuhan tidak pernah menaruh roh ketakutan di dalam diri saudara, tetapi dosa yang membuat roh ketakutan itu masuk dalam diri saudara. Dan saya pelajari bahwa ketakutan ini menimbulkan banyak sekali dosa. Coba saudara tanya, kenapa orang pergi ke dukun? Karena mereka takut miskin, mereka takut bangkrut. Iya, kenapa mereka
pergi ke tempat-tempat penyembahan berhala karena mereka takut bangkrut. Kalau saudara tanya kepada mereka, kenapa kok pergi ke dukun? Ya takut korupsi, takut bangkrut. Coba saudara tanya, kenapa orang yang korupsi? Karena apa? Takut miskin, saudara. Takut hidup susah. Ini nih. Kenapa ada orang yang melakukan free sex, seks bebas? Karena takut ditinggalkan. Hari ini ketakutan itu memicu banyak sekali dosa. Makanya saya berkata bahwa ketakutan itu setelah saya pelajari itu menimbulkan banyak dosa. Dan saya mau berkata kepada saudara, iblis selalu akan menaruh saudara pada situasi yang seperti ini, ketakutan, kebimbangan dan lain sebagainya. Ini dia. Karena apa? Karena di area ketakutan ini saudara mudah sekali dipermainkan oleh iblis. Kita mudah sekali pikiran kita dimainkan oleh iblis. Pikiran kita dimasuki oleh hal-hal yang semestinya belum tentu terjadi. Ini dia. Jadi ketakutan adalah sebuah area yang sangat disukai iblis karena dia sangat mudah mempermainkan saudara. Ketakutan adalah sebuah suasana yang sangat disukai iblis. Untuk itu dia menyebarkan ketakutan agar apa? Agar orang mudah dipengaruhi. Ini dia. Kenapa orang masuk dalam kehidupan narkoba? Karena apa? Dia takut menghadapi masa depannya. Ini dia. Dia tidak punya keberanian. Ini dia. Jadi sekali lagi ketakutan itu adalah suasana yang sangat disukai iblis. Jadi hari ini kalau ada di antara saudara sedang dalam ketakutan, takut masa depan saudara, takut ditinggalkan, takut bagaimana nanti kehidupan saudara, dan ketakutan itu terus menguasai saudara. Saya berkata kepada saudara, you are under attack. Saudara dalam penyerangan iblis. Jadi hari ini Tuhan sedang kembali lagi mengingatkan kepada kita. Saya juga heran ada 4 pasal yang kita baca, 40, 41, 42 dan kemudian 1 Petrus 3. Tetapi Tuhan mengarahkan saya kembali untuk melihat pada ketakutan ini. Dan rupanya ada banyak orang sedang ketakutan hari ini. Jadi hari ini mari, dalam kitab Yakobus Tuhan tidak memberikan kepada saudara roh ketakutan. Dan memang ketika Adam diciptakan Tuhan tidak menaruh roh ketakutan dalam diri Adam. Makanya Adam dengan penuh kuasa dia mengelola Taman Eden dengan sangat luar biasa. Tetapi ketakutan itu menyerang Adam ketika Adam begitu dia jatuh dalam dosa. Maka ketakutan itu masuk dalam kehidupannya. Ini dia. Jadi ketakutan masuk dalam diri saudara. Itu karena dosa yang pertama. Jadi kalau saudara, kenapa saya takut? Pertanyaannya, kenapa kalau saya takut? Kenapa saya takut? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya simpel, karena ada dosa yang masuk dalam hidup saudara. Hari ini coba periksa hati saudara, coba periksa hidup saudara. Kalau ada dosa, kesalahan dan pelanggaran, mari cepat minta ampun dan cepat bertobat. Ini dia. Sebab saudara harus tahu bahwa ketakutan ini roh yang bukan daripada Tuhan. Saya percaya ada ketakutan-ketakutan yang wajar. Ya, ibu-ibu takut dengan ular, ibu-ibu takut dengan kecoa, itu ketakutan yang wajar. Tetapi kalau ketakutan-ketakutan yang pada akhirnya itu mengganggu kehidupan saudara, ini dia, itu juga menjadi tidak wajar. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang wajar dan ketakutan-ketakutan yang tidak wajar. Sama seperti saya waktu masih kecil, kalau saya ketemu dengan kita mau berantem dengan orang yang lebih besar, itu takut, itu ketakutan yang wajar. Tapi kalau kita setiap ketemu dengan orang besar kita takut, nah itu ketakutan yang tidak wajar. Ini dia. Jadi hari ini saya berkata buat saudara, pelajari ketakutan saudara. Jangan sampai ketakutan menyerang hidup saudara. Dan kenapa orang takut? Karena saudara takut, karena saudara lupa siapa yang menjadi Tuhan saudara. Saya punya seorang teman dulu, dia melayani di daerah Sumbawa besar. Dan pada waktu itu pada waktu dia melayani, pada waktu itu gerejanya dia dilempari batu, dan kemudian dilempari bom molotov dan lain sebagainya. Lalu ketika setelah peristiwa itu dia selamat dari peristiwa itu, lalu saya tanya, kamu nggak takut? Dia bilang, iya takut. Sebab kebetulan sahabat saya ini dia sakit kakinya, dia cacat, dia handicap, jadi dia memakai 2 tongkat. Dia berkata, ya saya takut. Gimana enggak takut? Dikepung, gereja dikepung, dilempari batu, dilempari bom molotov. Tapi luar biasa saudara, setiap kali bom molotov melewati pagar, langsung mati di udara. Jadi setelah itu mereka kumpulkan banyak berember-ember bom molotov. Dan kembali lagi saya tanya, kenapa kamu enggak takut? Dia bilang, iya takut. Gimana? Sendiri aja lari susah, karena memang dia seperti yang tadi saya katakan, dia cacat, dia pakai dua tongkat. Apalagi dia punya istri dan 2 orang anak, nggak mungkin dia menggendong, lari sendiri aja susah. Lalu dia berkata begini, sesuatu yang sangat
sangat menguatkan hati saya. Dia berkata begini, ya saya takut. Kalau saya melihat dengan apa saya berjalan, saya takut. Karena memang dia berjalan pakai tongkat. Lalu dia berkata begini, tapi kalau saya melihat dengan siapa saya berjalan, saya tidak takut. Haleluya. Dengan siapa dia berjalan? Rupanya dia berjalan dengan Tuhan hari ini. Kenapa saudara takut? Karena saudara lupa Tuhan yang memanggil saudara. Ingat saudara, Tuhan yang memanggil saudara, Tuhan yang memilih saudara. Bukan manusia memilih Tuhan, bukan manusia yang mencari Tuhan. Manusia mencari Tuhan, manusia memilih Tuhan. Nah, akan pernah ketemu. Tetapi kalau Tuhan sendiri turun dari sorga, menjelma menjadi manusia, mencari setiap saudara yang terhilang, mencari setiap saudara yang berdosa untuk ditebus dan diselamatkan, maka dia pasti akan menemukan saudara. Sebab Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Jadi hari ini kalau saudara berkata saudara sedang takut, apapun ketakutan yang sedang menyerang saudara, saudara mungkin saudara lupa siapa yang memanggil saudara. Saudara lupa Tuhan saudara. Kalaupun ada di antara saudara yang menyaksikan program ini, saudara memiliki kepercayaan yang lain. Hei, kalau saudara sedang ketakutan, ingat siapa Tuhanmu. Bukankah Tuhanmu adalah juga Tuhan yang besar, yang sanggup menolong. Sama. Hari ini saya berkata buat saudara, jangan takut. Dia Tuhan yang memanggil. Dia Tuhan yang memanggil. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Memanggil setiap orang yang mau datang kepadanya. Maka dia yang memanggil, dia yang bertanggung jawab. Haleluya. Ini dia. Jadi hari ini saya berkata buat saudara, jangan pernah takut dengan apapun. Percayai bahwa Tuhan yang memanggil saudara adalah bertanggung jawab dalam kehidupan saudara. Ini dia. Jadi gak ada ketakutan yang sanggup menguasai kita. Hari ini saya mau berdoa buat setiap saudara agar saudara terlepas dari ketakutan. Yang pertama, caranya gimana agar ketakutan tidak menguasai saudara? Lepaskan diri saudara dari dosa saudara. Sebab dosa membuat ketakutan masuk dalam hidup saudara. Dosa, kesalahan dan pelanggaran memicu ketakutan dalam hidup kita keluar. Ini dia. Yang kedua adalah kenapa saudara ketakutan? Karena saudara lupa siapa yang memanggil saudara. Saudara lupa siapa Tuhan saudara. Kalau ada di antara saudara sudah tidak yakin dengan Tuhan saudara, cari Tuhan yang lain yang kira-kira bisa melenyapkan ketakutan saudara. Tapi saya mau beritahu buat saudara, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau dia mati buat saudara untuk menembus dosa saudara, nyawanya yang paling berharga, nyawanya, tubuhnya, darahnya diserahkan kepada saudara. Apalagi yang perlu dia tahan? Gak ada lagi yang perlu dia tahan, saudara. Apalagi untuk keperluan kehidupan saudara. Alkitab mencatat berapa helai rambut di kepala saudara. Tuhan tahu berapa jumlahnya. Bahkan tidak sehelai rambut pun yang jatuh tanpa seizin dia. Kalau dia tahu seberapa banyak helai rambut di kepala saudara, dia juga tahu berapa butir beras yang harus saudara makan setiap hari, berapa kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan saudara. Saudara nggak perlu takut. Cuman memang kita harus selalu meneguhkan hati kita. Caranya itu terserah Tuhan. Amin saudara. Caranya itu terserah Tuhan. Cara itu bukan urusan saudara. Cara itu terserah Tuhan. Yang jelas saudara dipelihara oleh Tuhan. Hari ini Kingdom Lifestyles by you, olehmu maka aku dikuatkan. Olehmu aku diberkati. Olehmu aku tidak takut lagi. Olehmu aku menjadi berani. Dan olehmu aku tidak lagi memiliki ketakutan, karena Tuhan yang menyertai saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kekecewaan adalah jarak antara realita dan kenyataan. Semakin jauh realita yang terjadi daripada yang saudara harapkan, semakin besar kekecewaan akan melahirkan yang jatuh. Apapun yang terjadi, katakan bersama berdamai dengan Tuhan adalah berdamai dengan kehendaknya. Gak ada perlawanan, gak ada ketakutan. Yang sejati adalah seorang yang mencari Tuhan di masa sulit.